Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Dapur Minang ya. Apa kabar semuanya teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan memasak cumi cabai hijau nih. Baby cumi ya, ini akan kita cabai nanti pakai cabai hijau nih. Ini khas Padang, tapi ya cabai hijaunya khas Padang gitu. Selain cumi nanti akan saya campur dengan terong ya. Nah, ini terong ini enak nih, penambah nafsu makan. Yang murah meriah aja ya, yang penting rasanya enak dan mewah, bikin selera nagih makan. Ininya tadi 250 gram. Terus bumbunya nggak neko-neko, cuman kan kita dicabein, jadi bumbunya cuman cabai hijau aja, cabai hijau keriting. Tadi ini kira-kira 1,5 on. Terus saya tambahin dengan cabai rawit. Nah, kalau cabai rawit ini sesuai selera ya. Bagi yang nggak suka pedas, nggak usah ditambahin cabai rawit, gitu, cukup cabai hijaunya aja gitu. Terus tambahannya tomat ya, tomat hijau ini, biar ada rasa asamnya, biar tambah enak ya. Terus bawang merah. Oke, ikuti kita memasak di dapur. Langkah selanjutnya, pertama kita cuminya ini kita guyur dengan air panas ya. Tadi saya udah panasin air panas. Ini cuminya kita guyur air panas ya, kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Fungsinya adalah ini supaya mengurangi kadar asin cuminya ya. Cumi ini kan cumi asin, jadi ada asin-asin gitu. Jadi biar kadar asinnya berkurang, kita guyur air panas. Nah, kita guyur selama 15 menit aja kurang lebihnya. Nah, sambil menunggu cuminya kita rendam ini ya selama 15 menit, kita lanjut mengulek cabai dulu ya teman-teman. Penampakan cabenya ya, bagus ya teman-teman. Apa nak? Tunggulah wo masak sebentar yo. Nih, coba lihat cabenya, bagus, kasar ya. Sekarang baru kita masukin minyak ya, minyak secukupnya aja ya. Sekarang kita mau goreng terongnya dulu ya teman-teman. Tadi saya udah potong-potong terongnya. Nih, terongnya, ini kelihatan nggak? Terongnya udah saya potong-potong, udah saya kasih garam ya, biar ada rasa. Maaf ya teman-teman, agak berisik, soalnya ada anak saya. Tuh. Kita akan goreng terong sama cuminya. Cuminya juga udah, cumi yang 15 menit tadi, yang kita rendam tadi udah saya tiriskan ya, dan udah saya cuci sama air bersih. Sekarang saatnya kita goreng terong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata belum terlalu panas, nggak apa-apa.
Udah, ini terongnya udah matang ya teman-teman. Nah, kita angkat terongnya. Ya, nggak usah terlalu gosong-gosong. Nanti nggak terasa manis terongnya. Udah, segini aja udah matang. Sekarang kita lanjut goreng terong yang tadi tinggal separuh lagi ya. Lanjutkan goreng. Sudah matang ya teman-teman terongnya. Kita angkat lagi. Terong goreng kedua yang goreng kedua udah matang ya. Nah, kita lanjut goreng cumi ya. Kita lanjut goreng cumi nih. Udah saya cuci, udah saya bersihin. Langsung kita goreng aja cuminya ya. Nanti kalau goreng cumi ini dia agak meledak-ledak tuh. Dari takut. Allahu Akbar, harus pakai helm. Harus saya pakai helm. Kompornya saya matiin dulu ya teman-teman. Saya takut kalau lagi goreng cumi ini. Emang kalau goreng cumi itu meledak-ledak begitu ya teman-teman. Kita goreng cumi ini kurang lebih 5 menit aja ya teman-teman, nggak usah terlalu lama-lama soalnya nanti cuminya akan keras ya. Goreng sebentar aja, kan tadi cuminya udah direndam sama air panas, jadi cukup digoreng 5 menit aja. Kita hidupkan kompornya kembali, apinya kecilkan aja, terus kita tutup biar dia tidak meledak-ledak. Kita tunggu selama 5 menit. Sekarang kita balik ya cuminya. Kita buka tutupnya ini, kita balik. Ini makanya ditutup, tadi dia meledak-ledak, saya takut. Tuh kan, dia meledak-ledak seperti itu, saya takut sekali. Oh tuh, dia marah-marah, cuminya marah-marah. Udah, sekarang saatnya cuminya kita angkat ya. Minyak cumi ini nggak usah dibuang ya teman-teman. Kita lanjut goreng cabai ya. Karena cumi ini minyaknya wangi sekali ya kalau dibikin buat sambal. Nih penampakannya, cumi udah matang ya. Sebelum menggoreng cabai tadi udah saya bilang ya, bawangnya tadi saya bagi 2, separuh buat digoreng ya, separuh lagi tadi saya ulek ya. Sekarang kita lanjut menggoreng cabai. Tuh warnanya tetap bagus ya teman-teman, tuh nggak berubah warnanya ya, tuh tetap cantik, hijau, bagus walaupun udah diulek dari tadi ya. Nih bawang, sebelum kita goreng cabai kita goreng dulu bawangnya sampai kemerahan ya. Ya, iya nak. Sekarang kita goreng bawangnya teman-teman. Kita goreng bawangnya sampai kuning ya. Sampai berbau wangi. Terus baru kita lanjut goreng cabai. Tuh barangnya lagi. Bawangnya udah mulai nih ya, maaf ya teman-teman ya, ini biar nggak terlalu serius ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini bawangnya udah mulai kuning ya, kita masukin aja cabai hijaunya teman-teman. Kita kecilin apinya ya, api sedang aja. Masya Allah teman-teman, ini wanginya ya Allah, wanginya benar-benar. Nah begini bentuknya cabai hijau kalau diulek pakai tangan
dikasih jeruk nipis tadi ya teman-teman. Jadi cabenya itu bentuknya tetap cantik, warna hijaunya nggak berubah. Kalau teman-teman cabai hijaunya di blender, warna cabenya itu akan berubah kayak warna kecoklatan gitu. Ini kita kasih penyedap rasa ya, secukupnya aja. Ini sesuai selera ya. Kita akan tambahkan sedikit penyedap rasa. Ya, ini saya kasih rasa. Ini rasa ini kalau nggak suka boleh di skip ya. Ini wanginya, sekali-kali jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini rasanya enak banget ya teman-teman ya, karena ada perasan jeruk nipis, jadi ada rasa asamnya, ada rasa gurihnya ya. Sekali lagi, saya karena orang Padang, kalau masak sambal-sambal seharian ini saya jarang pakai gula ya, kecuali kalau masak tumis-tumis saya pakai gula gitu. Tapi kalau misalnya buat masak sambal saya tidak pakai tidak pakai gula ya. Ini nggak usah ditambah air ya teman-teman, kita tunggu aja matang ya. Tandanya cabai udah matang itu minyaknya tidak terlalu bergejolak lagi ya, itu tandanya cabainya udah matang. Kalau ini kan minyaknya masih bergejolak, belum tenang, jadi masih ada kadar airnya. Karena cabai itu mengandung air, tomat mengandung air juga. Teman-teman, nah kalau bentuknya udah begini, minyaknya udah mulai tenang, ini cabainya udah matang ya teman-teman. Ini cabainya udah matang, udah kita matiin kompornya ya. Setelah kompor kita matiin, seperti biasa ya, kalau masakan Padang itu pasti terong, pokoknya apa yang kita goreng itu pasti dibeladoin ya, dicampurkan sama cabenya. Sekarang saya mau kasih cabai terong dulu ya. Terongnya saya kasih sambal, terus baru nih cuminya langsung ya, kita adukin aja cuminya ya. Tuh, langsung begini aja ya teman-teman, kita adukin semuanya sampai selesai. Alhamdulillah, masakan cumi kita sudah matang, siap untuk disantap. Tuh, lihat warnanya bagus banget ya, warna cabenya tetap hijau, bagus tuh, bikin selera, aduh, bikin selera nih, makan terus nih pengennya nih. Tuh, nih goreng terongnya, tuh mantap banget, sangat menggiurkan. Warna cabenya tidak berubah ya teman-teman, tuh tetap bagus, tetap hijau karena efek dikasih jeruk nipis pas menggorengnya tadi ya. Tuh, saya ke pasar tadi belanjanya cuman sangat-sangat ekonomis, dapat sambal 2 piring gini bisa dimakan satu keluarga besar ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Bagi yang ada saran atau masukan, jangan lupa tinggalkan komennya. Kami sangat senang hati menerima saran dan komen teman-teman semuanya untuk kemajuan konten-konten kami dan agar kami semangat untuk membuat video ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.